melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan membahas sekarang mengenai hipertensi ya, mengenai hipertensi. Oke. Sekarang kita akan membahas bagian yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai hipertensi. Oke. Apa maksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik ya, tekanan darah sistoliknya di atas 140 mm air raksa. Jadi tekanan darah sistoliknya, hipertensi itu dikatakan hipertensi jika dia lebih dari 140 mm air raksa. Kemudian untuk tekanan darah diastolik (TDD), maka dia dikatakan hipertensi jika dia lebih dari 90 mm air raksa. Seperti yang kemarin saya bahas bahwa maksud dengan tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi dari kedua ventrikel, baik ventrikel kiri maupun ventrikel kanan. Ataupun kalau misalkan orang awam bilang tekanan darah sistolik itu adalah tekanan darah di mana ketika dia diperiksa maka penyebutan pertama itu disebut dengan sistolik dan penyebutan kedua itu disebut dengan diastolik. Contoh teman-teman sekalian yang non kesehatan di sini diperiksa oleh dokter atau perawat, kemudian dicek ternyata hasilnya adalah 130 per 70. 130 itu adalah tes sistoliknya, kemudian 70 itu adalah tekanan diastoliknya. Oke. Itu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Oke. Sekarang bagaimana kompensasi tubuh ketika seorang tersebut mengalami hipertensi? Ini adalah kompensasi fisiologis. Jadi belum kita bahas mengenai obat-obatan yang mempengaruhinya, tetapi kita masih belajar mengenai bagaimana kompensasi fisiologis oleh tubuhnya itu sendiri ketika terjadi ketidaknormalan atau abnormalitas dari tekanan darah. Salah satunya adalah gangguan-gangguan seperti penyakit hipertensi. Oke. Jadi kemarin kita bahas ya di bagian yang kemarin, yang bagian hipotensi saya udah bahas mengenai baroreseptor. Teman-teman sekalian, kalau misalkan ini saya gambarkan adalah aorta ya, ini adalah gambar aorta, ini adalah arkus aorta, kemudian taruhlah dia itu punya percabangan yang lain ya, menuju arteri carotis communis, kemudian ada bifurkasio di sini, kemudian dia akan masuk ke dalam eksternal, kemudian internal dari arteri carotis communis ya kan. Nah, jadi ini disebut dengan arteri carotis communis (AKK), kemudian ini disebut dengan arkus aorta ya. Kemudian ini disebut dengan arteri carotis communis. Kemudian di sini ada bifurkasio. Bifurkasio itu adalah percabangan dari arteri carotis communis. Kemudian ini adalah eksternal, ini adalah internal arteri carotis ya. Kemudian di sini teman-teman sekalian ya, di sini ada yang namanya sinus, disebut dengan sinus aorta. Di bagian sinus aorta itu ada suatu baroreseptor. Ada suatu baroreseptor yang dibawa oleh nervus kranial ke-10, yaitu nervus vagus. Oke. Nah, jadi di sini itu merupakan, oke, saya ganti warna ya. Jadi ini itu ya. Ini itu merupakan baroreseptor ya, baroreseptor itu fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada otak terhadap suatu kondisi yang terjadi pada pembuluh darah, terutama di aorta, di sinus aortanya. Oke. Kemudian di sini juga ada yang namanya sinus sinus karotis ya. Sinus karotis. Nah, sinus karotis itu di bagian bifurkasionya itu juga dia punya baroreseptor. Cuman bedanya, harusnya saya beda warna nih. Apa bedanya baroreseptor yang ada di sinus arteri karotis dengan di sinus aorta itu? Kalau misalkan yang ada di sinus arteri karotis ini, dia dibawa baroreseptornya itu dibawa oleh nervus ke-9 yaitu glossopharyngeus ya. Kemudian kalau misalkan untuk yang baroreseptor di sinus aorta itu dibawa oleh nervus 10 ya. Nervus 10 itu adalah nervus vagus ya. Nervus 10 itu adalah nervus vagus, sedangkan nervus 9 itu adalah nervus glossopharyngeus. Itu kita nanti belajar mengenai kranialis. Sebetulnya sudah banyak bahas sekali mengenai kranialis. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nervus ini akan dibawa kemana? Dibawa ke bagian medula ya. Dia akan dibawa ke bagian medula, di bagian otak kita ya, spinal. Nah, kemudian di bagian itu kemarin kita sudah bahas mengenai nucleus tractus solitarius di sini ya. Di sini adalah NTS, ada nucleus tractus solitarius ya, di mana nucleus tractus solitarius itu memiliki 3 percabangan. Pertama itu adalah percabangan untuk cardiac acceleration center ya. Ini adalah cardiac acceleration center. Kemudian percabangan kedua itu dia untuk vasomotor center.
Kemudian yang cabang ketiga itu untuk cardiac inhibitory center. Jadi cardiac inhibitory center ini disebut dengan cardiac inhibitory center, kemudian yang biru disebut dengan vasomotor center, kemudian yang merah disebut dengan cardiac accelerasi center, ya. Cardiac accelerasi center. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi? Jadi baroreseptor itu akan masuk menuju ke nucleus tractus solitarius, ya. Baroreseptor akan menuju nucleus tractus solitarius, ya, dua-duanya akan menuju sini. Kemudian dia akan teruskan di nucleus tractus solitarius itu, ya. Kemudian dia akan teruskan kemana? Ke cardiac accelerasi center, ke vasomotor center, dan cardiac inhibitory center. Oke. Nah, ingat teman-teman sekalian, baroreseptor ini akan terangsang kalau misalkan ada peregangan dari pembuluh darah. Jadi peregangan yang tidak biasa pada pembuluh darah, salah satunya adalah pembuluh darah yang ada di aorta dan arteria carotis communis ini, maka dia akan memberikan sinyal. Nah, jadi gini, jadi baroreseptor itu akan teraktivasi jika aortanya itu melebar, ya. Jadi ada pelebaran ataupun stretch dari pembuluh darah baik arter maupun arteris communis. Nah, nanti kalau misalkan nanti ada pelebaran, misalkan ada peregangan gitu, ya, ada peregangan antara sisi-sisi di bagian pembuluh darah aorta maupun arteri carotis communis yang di sini, maka apa yang terjadi? Nah, sebentar dulu. Kenapa terjadi peregangan? Peregangan itu terjadi karena jantung itu harus mengkontraksikan darah, ya kan? Sementara pembuluh darahnya itu vasokonstriksi, sehingga pembuluh darah vasokonstriksi yang di perifer ataupun menyempit yang di perifer, sehingga jantung itu akan bekerja lebih banyak lagi, lebih kuat lagi. Kompensasinya, maka aorta harus memberikan diameter yang lebih besar. Diameter lebih besar itu nanti akan dirangsang oleh baroreseptor yang nervus vagus, kemudian baroreseptor yang nervus glossopharyngeus yang ada di arteria carotis communis. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya, ketika tubuh menerima rangsangan afferent, karena ini baroreseptor itu merupakan suatu nervus afferent. Nervus afferent itu adalah nervus sensori. Jadi ada afferent, ada efferent. Afferent itu naik ke atas diterjemahkan oleh cortex cerebri, dan efferent itu turun ke bawah diterjemahkan oleh efektor. Oke. Kemudian informasi tersebut akan masuk ke dalam nucleus tractus solitarius. Nucleus tractus solitarius, apa yang terjadi di nucleus tractus solitarius? Nah ini yang menarik teman-teman sekalian. Di sini di nucleus tractus solitarius, apa fungsi dari cardiac accelerasi center? Cardiac accelerasi center itu fungsinya apa? Nah, saya akan jelasin di sini lagi nih. Saya akan buat gambar lagi, yaitu mengenai gambar jantung misalkan, ya. Saya akan buat gambar jantung, ya. Oke. Nah, ini misalkan ini adalah atrium kanan, ini adalah ventricle kanan, ini adalah atrium kiri, dan ini adalah ventricle kiri. Oke. Di sini ada S anode, di sini ada AV node, ya. Di sini ada S anode, ini ada AV node, kemudian ini adalah myocardium, ya. Ini adalah myocardiumnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Kemarin kita akan bahas dulu, dari kemarin kan kita sudah bahas. Sekarang kita coba bahas lagi. Cardiac accelerasi center, dia akan mempengaruhi bagian S anode, kemudian dia akan mempengaruhi bagian AV node, kemudian dia akan mempengaruhi bagian myocardium, ya kan? Dia akan mempengaruhi S anode, dia akan mempengaruhi AV node, dia akan mempengaruhi myocardium. Di S anode dan AV node, seperti yang kemarin saya bahas bahwa, ya, di S anode dan AV node itu adalah sel-sel yang berfungsi untuk memberikan suatu kontraksi kepada jantung. Itu di situ dia punya namanya reseptor, namanya beta 1 adrenergic receptor, ya kan? Beta 1 adrenergic receptor. Beta 1 adrenergic receptor itu akan berkaitan dengan suatu hormon ataupun suatu neurotransmitter yang disebut dengan norepinephrine atau NA. Oke, jadi NA akan binding dengan beta 1 adrenergic receptor. NA itu adalah epinephrine, oke? Beta 1 adrenergic akan binding dengan norepinephrine, sehingga apa yang terjadi? Dia akan menstimulus yang namanya G-stimulus, oke? Kemarin kita sudah bahas juga ini, G-stimulus, oke? G-stimulus nanti dia akan mengeluarkan GTP, kemudian dia akan masukkan GDP, ya, guanidinoid fosfat, kemudian G-stimulus tersebut akan mengaktifkan adenosine sinklase, ya, adenosine sinklase akan merubah ATP menjadi siklik AMP,
Kemudian ya CAMP itu akan merubah merangsang suatu protein yang namanya protein kinase A. Protein kinase A itu akan merangsang suatu channel, suatu gerbang khusus yang disebut dengan gerbang kalsium. Sehingga apa yang terjadi ketika kalsium banyak masuk ke dalam sel S anode, ya, sehingga apa yang terjadi akan terjadi depolarisasi. Setelah terjadi tinggi sekali depolarisasi, oke, saya akan tulis depolarisasi. Ketika depolarisasi tinggi misalkan ya, maka akan terjadi ke sini ya. Apa yang terjadi ketika depolarisasi tinggi? Maka akan terjadi potensial aksi yang tinggi. Potensial aksi itu apa sih potensial aksi? Potensial aksi itu adalah suatu rambatan listrik yang ada listrik tubuh gitu ya. Jadi tubuh itu merambat ke saraf-sarafnya itu disebut dengan potensial aksi. Nanti kita bahas lain kali di potensial aksi. Yang mestinya potensial aksi itu listrik, oke? Ketika potensial aksi tinggi maka akan terjadi peningkatan dari apa? Peningkatan dari heart rate kan. Ketika potensial aksi tinggi ya, maka akan terjadi peningkatan dari heart rate, Oke, ketika terjadi peningkatan heart rate maka terjadi apa? Peningkatan heart rate akan terjadi peningkatan cardiac output. Ketika terjadi peningkatan cardiac output akan terjadi apa? Peningkatan tekanan darah. Bagus, ya. Oke. Nah, untuk ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman harus hafal rumus yang mengatakan seperti ini, bahwa tekanan darah itu adalah hasil dari perkalian dari cardiac output dikali total peripheral resistance (TPR), ya. Tekanan darah itu adalah hasil perkalian dari cardiac output dan total peripheral resistance. Cardiac output itu dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari heart rate dikali stroke volume, ya. Heart rate dikali stroke volume, oke. Heart rate dikali stroke volume. Oke. Heart rate itu banyak, stroke volume itu ada after, ada prelude, ada kontraktilitas, ada prelude kan gitu kan. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk TPR itu teman-teman harus tahu rumus yang mengatakan bahwa 8N kali L per jari-jari dari R pangkat 4, oke. Ini adalah rumus dari resistensi. Itu kan darah itu dipengaruhi oleh cardiac output dikali total peripheral resistance, cardiac output dipengaruhi oleh heart rate kali stroke volume, TPR dipengaruhi oleh viskositas, panjang pembuluh darah, dan radius atau diameter dari pembuluh darah. Oke. Jadi ini yang terjadi ketika apa? Ini yang terjadi ketika hipotensi. Nah, bagaimana yang terjadi ketika hipertensi? Maka yang terjadi ketika hipertensi, teman-teman sekalian, ya, cardiac acceleration center itu tidak memberikan, dia akan menginhibit, dia akan menstop apa? Menstop yang namanya SA node. Kemudian dia akan menstop lagi yang namanya AV node. Rangsangan-rangsangan AV-nya itu dia akan inhibit, dia akan stop. Dia stop lagi apa? Dia akan stop yang ke miokard. Sehingga di miokard itu kan kontraktilitas. Kalau kontraktilitas hubungannya dengan stroke volume. Kalau stroke volume itu hubungannya dengan cardiac output hubungan tekanan. Misalkan gini. Cardiac acceleration center mempengaruhi miokardium. Miokardium itu nanti akan membuat dia kontraktilitas, ya. Kontraktilitas semakin besar gitu ya. Kontraktilitas semakin besar maka akan meningkatkan stroke volume. Stroke volume semakin besar akan meningkatkan cardiac output. Cardiac output semakin besar akan meningkatkan tekanan darah. Nah, itu tidak terjadi pada pasien dengan hipertensi. Nah, apa yang terjadi? Maka dia akan stop itu, akan inhibit. Nah, bagaimana dia menginhibitnya? Dia akan inhibit dengan cara ini menarik, dengan cara menstop atau menghalangi apa? Menghalangi ikatan antara beta 1 adrenergic receptor dengan norepinephrine. Dia akan halangi itu. Sehingga apa? Kalau misalkan dihalangi beta 1 adrenergic dengan norepinephrine, maka akan tidak terjadi namanya stimulus. Tidak akan terjadi namanya perubahan ATP menjadi siklik AMP, tidak terjadi, ataupun penurunan terjadinya perubahan protein kinase A, sehingga apa? Penurunan terjadinya pembukaan dari kalsium channel. Nah, pembukaan dari kalsium channel, sehingga apa? Kalsium itu tidak banyak masuk. Kalau kalsium tidak banyak masuk, maka penurunan dari depolarisasi. Kalau penurunan depolarisasi, maka akan terjadi penurunan potensial aksi. Kalau penurunan potensial aksi, maka akan terjadi penurunan heart rate. Kalau terjadi penurunan heart rate, maka akan terjadi penurunan cardiac output. Kalau terjadi penurunan cardiac output, maka akan terjadi penurunan tekanan darah. Oke. Itu terkait bagaimana konversi hipertensi. Jadi ini diinhibit sama dia, oke? Inhibit itu di stop. Oke. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke dalam yang vasomotor center. Apa vasomotor center itu? Kerjanya di mana? Kerjanya di bagian arteri
arteri ya, arteriol di bagian tunika media. Jadi kalau misalkan saya gambar lagi, ya. Oke, ini kita anggap sudah selesai. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kita masuk ke dalam vasomotor center. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kemarin kan kita juga sudah bahas di bahwa ini adalah kapiler, ini adalah arteriol, kemudian saya akan gambar kapiler, kemudian ya, kapiler. Nah, ini adalah kapiler, ini adalah arteriol, ini adalah venul, arteriol, nah ini adalah arteri. Nah, di sini ada namanya tunika media. Nah, tunika media. Oke. Tunika media. Nah, tunika media ini ya, dia akan berkaitan dengan hormon yang sama dengan S1 dan Avenut, yaitu norepinefrin. Oke, dengan norepinefrin. Oke. Nah, tunika media itu akan berkaitan dengan hormon yang sama atau neurotransmitter yang sama dengan norepinefrin. Itu jadi gini. Jadi si vasomotor center dia akan bekerja di sini. Nah, dia akan merangsang si reseptor namanya tunika media. Ini reseptornya disebut dengan alpha 1 reseptor, alpha 1 adrenergic receptor kalau misalkan yang di S1 Avenut, dan miokard jantung itu disebut dengan beta 1 adrenergic receptor. Tapi kalau misalkan yang ada di tunika media disebut dengan alpha 1 adrenergic receptor. Oke, jadi bukan beta 1 adrenergic receptor. Jadi norepinefrin akan berikatan dengan alpha 1 adrenergic receptor. Sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi konstriksi, ya. Nah, akan terjadi, jadi ini tuh mengecil, pembuluh darahnya itu mengecil, disebut dengan vasokonstriksi. Oke, vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi maka akan terjadi penurunan dari diameter. Mengecil berarti diameternya mengecil. Ketika penurunan diameter akan terjadi apa? Penurunan dari radius. Ketika terjadi penurunan radius, akan terjadi, akan terjadi penurunan radius. Akan terjadi peningkatan radius ya. Ketika peningkatan radius maka akan terjadi penurunan dari vasokonstriksi ya. Penurunan radius. Ketika terjadi penurunan radius maka akan terjadi peningkatan dari resisten. Oke. Ya. Ini adalah ketika terjadi hipotensi ya. Ini saya jelasin dulu. Oke. Jadi saya akan jelasin dulu ya. Saya akan ulangi. Tadi saya sempat lupa saya ngebahas hipertensi atau hipotensi di sini ya. Oke, saya akan jelasin ulang. Oke, jadi ini adalah kapiler, arteriol, venul, arteri. Di arteri ada tunika media nanti dia akan binding dengan norepinefrin yang dirangsang oleh vasomotor center yang ada di medula. Kemudian norepinefrin berikatan dengan reseptor disebut dengan alpha 1 adrenergic receptor. Alpha 1 adrenergic receptor ketika berhasil binding dengan norepinefrin maka dia akan membuat konstriksi dari pembuluh darah itu ketika terjadi vasokonstriksi maka akan terjadi penurunan diameter. Ketika terjadi penurunan diameter akan terjadi penurunan radius. Ketika terjadi penurunan radius maka akan terjadi peningkatan resistensi. Oke, saya jelasin ke sini. Kita lihat ke sini dulu ya. Nah, teman-teman ingat rumus ini. Ketika terjadi ini ya, saya tulis lengkap. R sama dengan gitu kan. Nah, ingat ketika terjadi penurunan R, maka akan terjadi peningkatan resisten. Oke, ketika terjadi peningkatan resisten, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Ini resisten itu di sini lah. Akan terjadi peningkatan TPR. Ketika terjadi peningkatan TPR, maka akan terjadi peningkatan dari tekanan darah. Oke. Jadi kalau misalkan ini resistensi kita lanjutin, maka kan dia peningkatan resistensi, maka akan dia terjadi peningkatan TPR lah gitulah ya, biar gak bingung. Kemudian akan meningkatkan tekanan darah. Nah, yang terjadi adalah pada kondisi hipertensi, vasomotor center pun diinhibit sama baroreseptor ini. Nah, dia inhibit. Dia stop. Sehingga stop memberikan sinyal ke sini. Ya. Ketika stop memberikan sinyal ke sini, maka norepinefrin tidak bisa binding ataupun rendah tingkat ikatannya dengan alpha 1 adrenergic receptor. Sehingga pembuluh darah menjadi lebih lebar atau disebut dengan vasodilatasi.
Vasodilatasi. Ketika vasodilatasi, maka diameter akan semakin besar, kan? Diameter bulan semakin besar. Ketika diameter semakin besar, maka radius semakin besar. Ketika radius besar, maka resistensi akan turun. Kalau resistensi turun, maka akan terjadi penurunan dari total periphery resisten. Ketika terjadi penurunan dari total periphery resisten, akan terjadi penurunan dari tekanan darah. Oke, kita lihat ke sini. Kalau misalkan terjadi penurunan. Kalau terjadi kenaikan radius diameter, maka akan terjadi penurunan resistensi. Penurunan TPR, penurunan dari tekanan darah. Oke. Itu mengenai vasomotor center. Nah, begitu teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya adalah ini dia. Cardiac inhibitory center. Kalau misalkan hipotensi cardiac inhibitory centernya diinhibit, tetapi ketika hipertensi, cardiac inhibitory centernya dia akan aktifkan ini. Ini luar biasa. Dia akan aktifkan ini. Nah, cardiac inhibitory center kerjanya di mana? Nah, saya gambar lagi jantung ya. Saya gambar lagi jantung. Di sini deh. Saya gambar lagi. Ya, apalah gitu juga ya. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kiri gitu ya. Miokard. Gitu. Nah, untuk cardiac inhibitory center, dia akan kerja di mana? Sorry, kelewat lagi. S anode, A venode. Ini septal interatrium ya. Miokard. Nah, cardiac inhibitory center, dia kerja di mana? Dia akan masuk merangsang di S anode, merangsang di A venode, tetapi dia tidak merangsang miokardium. Nah, kalau misalkan cardiac absolute center, dia merangsang tiga-tiganya kan, ada S anode, A venode, kemudian miokardium. Nah, untuk cardiac inhibitory, dia tidak merangsang miokardium, dia hanya merangsang S anode dan A venode aja. Oke, cardiac inhibitory itu merupakan salah satu nervus parasimpatis, yaitu nervus vagus ya. Nervus vagus ya. Jadi salah satu nervus vagus itu adalah nervus parasimpatis terbesar di tubuh manusia, yang memberikan impact yang besar ya, karena merupakan parasimpatis utama dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana prosesnya yang terjadi pada saraf, pada S anode dan A venode? Oke, yang menarik seperti ini. Saya akan tulis lagi. Saya akan hapus ini. Ini juga saya hapus ya. Oke. Saya akan gambar. Ini adalah SA dan AV ya, SA dan AV. Nah, menariknya gini. Cardiac inhibitory center, dia akan memberikan kepada S anode dan A venode rangsangan. Maka rangsangan tersebut akan diterima oleh apa? Akan menghasilkan apa? Misalkan ke sini ya. Cardiac inhibitory center itu akan memberikan rangsangan kepada S anode. Taruhlah ini adalah S anode dan A venode, oke? Ini nih S anode, A venode, saya akan gambar besar seperti ini. Nah, dia di S anode dan A venode, selain dia punya reseptor namanya beta 1 adrenergic reseptor, dia punya juga reseptor namanya muscarinic 2 reseptor. Nah, muscarinic 2 reseptor adalah reseptor yang khusus untuk memberikan ikatan dengan neurotransmitter yang dihasilkan oleh saraf-saraf atau neuron-neuron yang dihasilkan dari neuron-neuron parasimpatis. Nah, ini kalau belajar saraf itu asik ya. Kalau belajar saraf itu unik lah ya. Agak sedikit ribet tapi unik, tapi asik. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian ada reseptor khusus namanya muscarinic tipe 2. Ya.
Ini adalah M2 reseptor. Jadi M2 reseptor adalah muskarinik tipe 2 reseptor. Seperti saya bilang, muskarinik adalah suatu reseptor khusus yang diterima ketika ada rangsangan dari rangsangan neurotransmitter yang dihasilkan oleh saraf parasimpatis. Oke. Nah, kemudian yang dibawa oleh cardiac inhibitory center itu bukan norepinephrine, tapi apa? Asetilkolin. Karena asetilkolin adalah salah satu neurotransmitter yang dihasilkan oleh saraf parasimpatis. Adalah asetilkolin. ACH ya. ACH dia akan binding dengan muskarinik tipe 2. Sehingga apa yang terjadi? Akan muncul bukan GS, G-stimulus, tapi yang muncul adalah G-inhibitory. Terbagi menjadi dua. Pertama ada beta inhibitory dan gamma inhibitory. Gamma itu salah, gambarnya gini. Gamma inhibitory, oke? Nah, G1 inhibitory dia itu tidak akan merangsang dia itu akan mengurangi rangsangan kepada adenosiklasin. Ya, ketika mengurangi rangsangan adenosiklasin, maka dia akan terjadi pengurangan dari perubahan ATP menjadi siklik AMP. Ketika siklik AMP terjadi penurunan, perubahan menjadi siklik AMP, maka akan terjadi penurunan dari protein kinase A. Protein kinase A terjadi penurunan, maka akan terjadi penurunan dari pembukaan gerbang kalsium. Jadi kalsium itu nggak begitu banyak masuk. Kalsium itu nggak begitu banyak masuk ke dalam S-anode ya, nggak begitu banyak masuk, sehingga apa, rendah kalsium di sini. Nah, kemudian beta inhibitory dengan gamma inhibitory akan membuka suatu channel baru atau suatu channel khusus, akan membuka lebar-lebar channel itu. Disebut dengan apa? Atau gerbang itu disebut dengan apa? Gerbangnya itu disebut dengan gerbang kalium. Dia akan membuka gerbang, namanya gerbang kalium ya. Sehingga apa? Kalium yang ada di dalam sel, di dalam intrasel, dia akan banyak keluar. Oke. Dia akan banyak keluar. Ketika kalium banyak keluar, maka di dalam sel akan lebih negatif. Ya kan? Akan lebih negatif. Kemudian karena posisinya dia lebih negatif, maka akan terjadi namanya hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi. Ketika terjadi hiperpolarisasi, maka terjadi penurunan dari potensial aksi. Ketika terjadi penurunan potensial aksi, maka akan terjadi penurunan dari heart rate. Ketika terjadi penurunan dari heart rate, maka akan terjadi penurunan dari cardiac output. Ketika terjadi penurunan cardiac output, maka akan terjadi penurunan dari tekanan darah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi, cardiac inhibitory center itu memberikan rangsangan kepada S-anode dan AV-node. Dia akan memberikan suatu neurotransmitter di ujung akson, di ujung terminal akson. Itu di bagian persarapan, nanti kita belajar di lain waktu ya, bagian akson. Nanti di ujung akson dia akan memberikan suatu neurotransmitter, dia akan mengeluarkan ya asetilkolin, yaitu kemudian dia akan ikatan dengan muskarinik tipe 2. Muskarinik tipe 2 dia akan merangsang G inhibitory, dia yang terbagi menjadi beta 1, beta inhibitory dengan gamma inhibitory. Kemudian dia akan mengurangi aktivasi dari adenylasiklase AC. Kemudian dengan pengurangan aktivasi dari AC, maka dia akan menurunkan perubahan ATP menjadi siklik AMP. Ketika terjadi penurunan siklik AMP, penurunan protein kinase A, sehingga gerbang kalsium akan semakin tertutup, sehingga kalsium tidak mudah untuk masuk ke dalam sel. Kemudian gerbang kalium dia akan semakin terbuka dan kalium akan keluar banyak di keluar sel. Kemudian sel menjadi lebih negatif. Kemudian akan terjadi hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi akan terjadi penurunan potensial aksi ataupun rambatan listrik ataupun listrik, ya aktivasi listrik, ya, listrik saraf. Kemudian akan terjadi penurunan heart rate atau penurunan nadi. Penurunan nadi akan menjadi penurunan cardiac output. Ketika penurunan cardiac output terjadi penurunan tekanan darah. Oke, itu yang terjadi pada cardiac inhibitory vasomotor center dan cardiac acceleratory center. Oke, kita sudah bahas itu teman-teman sekalian, dan jangan lupa juga bahwa di dalam tubuh itu ada namanya kelenjar adrenal kan? Kita sudah sama-sama tahu bahwa di dalam tubuh itu ada namanya kelenjar adrenal. Saya hapus dulu ini. Ya, ini saya hapus juga. Ya, jadi dalam tubuh itu ada namanya kelenjar adrenal ya. Itulah ya. Nah, kelenjar adrenal di mana di bagian medula adrenalnya itu ada suatu sel
suatu sel kromafin yang menghasilkan suatu hormon namanya norepinefrin dan epinefrin ya. Norepinefrin dan epinefrin. Nah, norepinefrin dan epinefrin itu dirangsang oleh salah satunya adalah cardiac outsourcing center ya. Cardiac outsourcing center dia akan merangsang medula adrenal ya. Dia akan merangsang medula adrenal. Kemudian dia medula adrenal itu akan mengeluarkan hormon atau neurotransmitter disebut dengan norepinefrin dan epinefrin. Nah, ketika terjadi hipertensi maka diinhibit ini sehingga apa? Sehingga terjadi penurunan dari pengeluaran dari norepinefrin dan epinefrin. Ketika terjadi penurunan norepinefrin dan norepinefrin maka akan terjadi penurunan ikatan antara apa? Tadi ikatan antara beta 1 adrenergic receptor maupun alpha 1 adrenergic receptor yang ada di pembuluh darah yang tadi arteri. Oke. Nah, teman-teman sekalian seperti itu. Oke, untuk yang di medula adrenal. Nah, begitupun yang ada di ginjal dan hati. Saya pause ini. Untuk ginjal dan hati, maka dia akan merespon ketika terjadi peningkatan tekanan darah sebetulnya. Ya, peningkatan tekanan darah. Jadi gini teman-teman sekalian, misalkan ini adalah ginjal, ya. Ini ginjal. Kemudian ginjal itu volume darah itu kan banyak kalau misalnya tekanan darah tinggi kan. Jadi blood volume itu banyak, besar ke dalam ginjal karena tekanan darahnya kan tinggi ya kan. Sehingga apa? Sehingga dia akan merangsang juxtaglomerular sel, juxtaglomerular sel ya yang ada di ginjal untuk apa? Untuk apa? Untuk menurunkan produksi renin. Nah, ini menarik nih, untuk menurunkan produksi renin. Kalau misalkan hipotensi, dia akan menaikkan produksi renin sehingga akan terjadi apa? Menaikkan aktivasi angiotensinogen yang dikeluarkan oleh hati menjadi angiotensin 1. Jadi gini, saya ulangi dulu biar teman-teman gak bingung, oke? Kemudian ini adalah gambar hati. Kemudian ini adalah gambar paru ya. Oke, gitu ya. Ini adalah gambar paru, ini adalah gambar hati. Nah gini, teman-teman sekalian, AC angiotensinogen. Jangan dulu hipertensi dulu. Kalau hipotensi, maka blood volume darah ya, itu dia akan turun. Ketika blood volume turun, maka juxtaglomerular akan terangsang dan akan meningkatkan renin ya kan? Ketika renin terangsang, maka dia akan mengaktifasi protein yang dihasilkan oleh hati disebut dengan angiotensinogen. Angiotensinogen akan keluar ke pembuluh darah. Sebenarnya angiotensinogen ada di pembuluh darah. Dia akan berubah teraktivasi menjadi angiotensin 1. Oke, angiotensin 1 kemudian dia akan masuk dalam jantung, masuk dalam paru, kemudian dia akan dirubah oleh yang namanya suatu enzim yang dikeluarkan oleh paru-paru disebut dengan angiotensin converting enzyme AC. Sehingga dengan dikonversikannya angiotensin 1 oleh AC, maka angiotensin 1 itu akan berubah menjadi angiotensin 2. Oke, angiotensin 2. Nanti angiotensin 2 itu akan bekerja. Nanti dia akan merangsang epinefrin yang ada di medula adrenal. Kemudian apalagi angiotensin 2 akan membuat vasokonstriksi dari pembuluh darah, akan meningkatkan kontraktilitas dari jantung dan lain-lain, akan merangsang aldosteron, ADH, ya. Oke, angiotensin 2 terangsang, maka apa yang terjadi? Akan terjadi apa? Akan terjadi perangsangan di korteks adrenal, yaitu mengeluarkan hormon yang dinamakan apa? Aldosteron. Ini muter-muter aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu polanya itu enak banget teman-teman sekalian. Untuk tahu polanya itu teman-teman cukup set ke sini enak teman-teman sekalian. Kalau tahu polanya. Ketika aldosteron terangsang, maka apa yang terjadi? Dia akan bekerja di mana? Akan bekerja di ginjal lagi padahal itu. Tubulus distal, ya kan? Nah, aldosteron kerja, tubulus distal kerja, aldosteron nanti juga akan memberikan rangsangan kepada pusat hipotalamus, ya. Yang saya akan gambar hipotalamus di mana? Saya gambarnya udah penuh ya. Di sini. Ini adalah hipotalamus, kemudian ini adalah hipofisis, anterior, media, inferior, anterior, media, posterior. Ini adalah hipotalamus ya. Oke, ini adalah pusat haus. Nah, kemudian aldosteron akan merangsang apa? Salah satunya juga hipotalamus. Hipotalamus akan memberikan rangsangan juga kepada siapa? Hipofisis bagian posterior. Ini adalah hipotalamus. Saya tulis ya.
hipotalamus. Ini adalah hipofisis. Ini bagian anterior atau depan, media atau tengah, dan belakang, ya posterior. Dia akan beri hipotalamus, ya. Jadi aldosteron merangsang hipotalamus, hipotalamus akan merangsang hipofisis bagian posterior. Ini adalah bagian posterior, bagian belakang, ya. Posterior, ya. Untuk mengeluarkan hormon apa? Antidiuretik hormon. Nah, oke. Muter-muter aja gitu kan. ADH kerjanya di mana lagi? Ginjal lagi. ADH kerjanya di mana? Ginjal lagi. Di mana? Tubulus apa namanya itu? Tubulus yang di ujung tuh apa saya juga jadi lupa. Tubus collectifus ya. Apa namanya? Ductus collectifus di belakang misalnya. Sebelum ureter ya. Sebelum ureter apa? Ya ureter ya, benar gak sih? Gitulah. Ductus collectifus ya di sini ya. Tubulus ductus collectifus di sini. Nah, seperti ini. Saya ulangi. Pertama, ini kalau hipotensi dulu ya. Pertama, kalau hipotensi maka akan terjadi penurunan dari volume darah, ya kan? Oke, saya bikin Indonesia ya. Kalau blood volume bahasa Inggris, Indonesianya volume darah gitu lah ya. VD. Nah, VD itu apa? Volume darah. Nah, ketika terjadi penurunan volume darah, maka akan merangsang jugular sel, juxtaglomerular sel untuk menghasilkan hormon renin. Renin akan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan angiotensinogen adalah protein yang dihasilkan oleh hati, akan dirubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 dia akan masuk ke dalam jantung, ke dalam paru, kemudian di paru dia akan dirubah oleh angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 akan merangsang juga korteks adrenal untuk melakukan aldosteron. Aldosteron kerjanya di tubulus distal di bagian nefron ginjal. Aldosteron juga selain itu dia akan merangsang hipotalamus. Hipotalamus dia akan merangsang hipofisis bagian belakang posterior untuk melakukan hormon ADH. ADH dia akan bekerja di bagian tubulus tubulus ductus collectifus yang ada di nefron ginjal juga sama, ya kan? Nah, nanti setelah itu maka akan terjadi apa? Penyerapan kembali, reabsorpsi dari H2O air, dari natrium, dari klor, ya kan? Dia akan reabsorpsi apa? H2O air, ya, dia akan banyak reabsorpsi air. Dia akan balikin lagi air ke pembuluh darah. Ketika air banyak di pembuluh darah, maka akan terjadi peningkatan dari volume darah. Peningkatan volume darah akan meningkatkan end-diastolic volume. Ketika terjadi peningkatan end-diastolic volume, maka akan terjadi peningkatan stroke volume. Peningkatan stroke volume akan meningkatkan cardiac output. Peningkatan cardiac output akan meningkatkan tekanan darah. Oke. Ini kalau hipotensi. Hipertensi gimana? Kebalikannya, gampang. Ya. Kalau saya gambarkan, kalau dia meningkat volume darahnya, maka juxtaglomerular sel pun akan menurunkan pengeluaran renin dari ginjal. Menurunkan pengeluaran renin akan menurunkan aktivasi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Penurunan angiotensin 1 akan menurunkan converting dari AC sehingga angiotensin 2 pun turun. Angiotensin 2 turun akan menginhibit korteks adrenal untuk mengeluarkan aldosteron. Aldosteron turun. Dia akan menurunkan inhibit hipotalamus untuk mengeluarkan ADH. ADH turun. Dia akan menurunkan reabsorpsi dari air melalui aquaporin 2 kan. Oke, di ductus collectifus. Sehingga apa yang terjadi? Penurunan dari reabsorpsi air. Penurunan reabsorpsi air akan menurunkan dari volume darah, ya kan? Ya kan? Volume darah menurun, maka akan menurunkan end-diastolic volume di jantung. End-diastolic volume turun, maka akan menurunkan stroke volume. Stroke volume turun, dia akan menurunkan cardiac output. Penurunan cardiac output, dia akan menurunkan tekanan darah. Makanya kenapa orang dengan hipertensi sebagian teori mengatakan mengalami yang namanya poliuria. Oke, poliuria. Sering kencing. Kalau misalnya kemarin hipotensi kan oliguria, ya kan nggak kencing, tapi ini poliuria, banyak kencing. Ya. Itu untuk melakukan air sehingga end-diastolicnya turun, end-diastolic volume turun, maka akan terjadi ini, stroke volume turun, cardiac output turun, tekanan darah turun. Sip.
Oke, teman-teman sekalian, untuk pelajaran hipertensi, teman-teman cukup pahami pola ini aja. Sebetulnya ada pola-pola lain dan pola-pola yang terjadi ketika obat-obatan telah masuk, tapi ini adalah proses di mana kompensasi tubuh secara fisiologis, secara normal tubuh ketika seorang terjadi hipertensi. Oke, semoga video ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Nanti di lain waktu kita akan membahas mengenai bagaimana kita menerapkan diagnosa perawat terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, kalau misalkan ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman sekalian untuk memberikan sama-sama ilmu dan kebaikan kepada teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.